Shalom semua. Shalom semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur jemaat-jemaat Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya berharap teman-teman kita bisa menyembah Tuhan dengan sangat baik, dengan sangat tulus. Saya ini teman-teman setiap saudara-saudara, setiap jemaat-jemaat yang ada di sini pasti punya beban, punya kesakitan, punya rasa kecewa, punya kekhawatiran yang berlebih. Tapi saya mau teman-teman semua limpahkan di sini, dijatuhkan di hadirat Tuhan, karena saya percaya pada hari ini, pada pagi hari ini, pukul 9, Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita angkat lagi pujian kita, pujian.
Yesus. Pagi hari ini kita dilawat oleh Tuhan, hadir di tempat ini, dan saya harap teman-teman mau membukakan pintu hati, saudara-saudara juga yang merasakan bahwa luar biasa dan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia mengetok pintu kita, Dia menunggu kita, memanggil namanya dengan sangat luar biasa. Di sini yang
Angkat pujian hatiku percaya. Kalau kata Rasul Paulus, aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku. Aku sini bersyukur sih melihat banyak teman-teman dari kampus sendiri, terus banyak ayah, ibu sini bersyukur kita bisa kembali lagi datang bersama-sama di rumah Tuhan, puji Tuhan. Aku juga sebagai anak didik dari SD1 juga bersyukur gitu, dari dulu udah diajarinnya firman Tuhan gitu. Aku percaya iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi selama aku di Jakarta juga aku juga terlibat dalam komunitas, aku juga pergi ke gereja. Aku yakin dan percaya bahwa itu karya Tuhan gitu, Tuhan yang kasih bekal aku selama di sini gitu. Dan
aku bersyukur gitu. Banyak anak-anak muda juga bisa turut dalam komunitas di GBI Pesare, juga untuk Bidadari Mami dan teman-teman di sini. Yang aku mau sharing adalah ketika kita mungkin dari anak muda udah dikasih firman, walaupun sekarang ya kita nggak tahu ya firman itu bertumbuhnya dan berbuahnya kapan, tapi aku yakin dan percaya kalau firman itu tetap ditanam ke hatinya kita belajar mendengarkan, ya suatu saat juga akan bertumbuh dan berbuah gitu loh. Aku juga bersyukur ya melihat bahwa upaya dari guru-guru dulu kasih firman dan lain sebagainya itu nggak sia-sia lah, dan ya aku terus mendoakan untuk pekerjaan kalian di sini juga, kiranya Tuhan semakin memberkati dan semakin banyak anak-anak percaya kepada Tuhan supaya Tuhan juru selamatnya mereka, dan kiranya Tuhan memberkati. Dan sekian dari aku.
pujian syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa dengan Tuhan Yesus selamat kita. Dan terus dosa kita diangkat untuk kita. Dan kita menjadi umat, kita menjadi hamba, bukan menjadi hamba. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Bersyukur akan hal itu. Berikan kesaksian akan hal itu. Tuhan memilihmu, Tuhan. Kita bersyukur Bapa, sekali lagi kita bersyukur. Katakan sekali lagi, bersyukur Bapa. Hadirat ilahi hadir. Engkau memberkati umatmu, engkau memberkati gerejamu, bahkan engkau memulihkan gerejamu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di dalam pujian pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, engkau sudah memberkati kami. Tiba saatnya kami akan duduk diam, dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan ilahi hadir, berkat ilahi hadir dalam hidup kami, karena hadirat Allah di tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman. Dan akhirnya kami mau berdoa seperti doa yang mengajarkan kepada kami. Kami mau mengatakan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang fasik. Pada saat ini saya percaya kita yang ada di sini, kita semua orang-orang percaya. Orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sudah memiliki keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita semua. Minggu lalu saya bicara tentang apa? Bahwa keselamatan bukan hasil pekerjaan kita. Ya. Keselamatan itu bukanlah
anugerah ilahi di mana Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini, membawa dan memberikan keselamatan bagi saudara, bagi kita semua yang percaya di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Titus 3 ayat 4-5. Titus 3 ayat 4 dan ke-5. Kita baca, saya akan bacakan buat saudara. Titus 3 ayat yang ke-4 dan ke-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita, ya, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Saya harus kembali menekankan hal ini pada ibadah pada pagi hari ini. Ya. Minggu lalu sudah kita bahas banyak tentang keselamatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini, sekali lagi, kalau di luar sana ada yang mengatakan, oh keselamatan itu bisa datang dari perbuatan baik kita, firman Tuhan berkata, keselamatan itu hanya kemurahan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, keselamatan itu hanya kemurahan Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Kalau mungkin saudara melihat di media sosial, ada banyak sekali ungkapan-ungkapan, oh si ini orang baik, Tuhan Yesus kita akan Allah yang sangat baik. Gak mungkin dia menjebloskan orang yang baik di dunia ini ke dalam neraka, ke dalam tempat yang tidak layak, karena dia tidak menyembah Yesus. Tapi firman Tuhan berkata apa? Keselamatan itu datang oleh karena Yesus. Keselamatan itu kemurahan Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, mengaku dengan iman, percaya, dia akan menerima keselamatan, kehidupan kekal. Pada saat ini, yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hal yang terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Hal yang terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Di dalam kehidupan saudara dan saya masih banyak tanda tanya, apalagi kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana setelah mati? Setelah kita masuk kematian atau panggilan ilahi, karena tubuh kita ini fana. Bagaimana? Apa yang ada di balik kematian? Ya, kita baca kembali di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Kita akan baca ayat 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang tinggal. Ya. Ini tentang pengajaran Tuhan, yang Tuhan berikan kepada para rasul, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Jadi kalau ada orang yang Tuhan panggil, kita tidak perlu berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Karena apa? Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, beberapa waktu lalu kita mendengar berita duka dari seorang artis rohani, yaitu Melita Sidabuta, di mana kembarannya juga sudah Tuhan panggil beberapa tahun yang lalu. Ya, bagaimana sikap orang Kristen supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan? Artinya di dalam setiap kehidupan orang Kristen, ketika kita mati, ketika Tuhan memanggil kita pada panggilan terakhir, kita masih punya harapan. Ya, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Ayat 15. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan kita
mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dulu bangkit. Ya. Jadi suatu saat nanti ini, zaman yang paling dekat dengan kita adalah pada saat sangkakala berbunyi, yaitu pada saat pengangkatan. Pada saat pengangkatan, nah ayat 17 kita lihat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, di sini ada kata pengangkatan, akan diangkat bersama-sama. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan dengan istilah harpagesometa. Harpagesometa itu di dalam bahasa Yunani kuno itu harpazo. Artinya apa? Artinya bukan diangkat, tapi direbut. Artinya bukan diangkat, tapi direbut. Tuhan merebut jiwa-jiwa orang percaya. Tuhan merebut jiwa-jiwa orang percaya. Tuhan merebut, ya. Tuhan mengangkat orang-orang percaya. Ya. Dan zaman yang paling dekat dengan kita adalah zaman ini. Ya. Akhir zaman. Pada akhir zaman akan ada banyak kejadian-kejadian besar. Dan kejadian besar ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya, mereka yang mati akan diangkat terlebih dahulu. Ya, mereka yang mati akan diangkat terlebih dahulu. Dan kita yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup dan diubahkan. Terus bagaimana yang mati saat ini? Yang mati saat ini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya jiwa kita sudah ada di Firdaus. Bagaimana dengan tubuh kita? Ya, tubuh kita mungkin masih di kuburan. Tapi ada saatnya ketika sangkakala berbunyi, ya, orang-orang mati itu akan diangkat bersama-sama dengan bersama-sama menyongsong di awan-awan. Dan yang masih hidup pun akan bersama-sama diangkat dan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang tidak akan pernah mati. Ya. Tubuh kita fana. Tubuh kita satu saat akan hancur. Kalau itu tubuh kemuliaan itu datangnya dari surga. Dan Tuhan yang akan mengubahkan tubuh kemuliaan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya. Jadi sekali lagi, harpazo itu artinya merebut, direbut. Tuhan itu merebut kita. Setiap kita yang percaya, ya. Setiap kita yang percaya ketika sangkakala berbunyi. Ketika sangkakala berbunyi, Tuhan itu merebut kita. Bukan saja merebut jiwa, roh jiwa, tapi tubuh kita juga. Tuhan rebut, diangkat, hidup-hidup dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan kita akan bertemu di angkasa. Jadi kalau kita bicara kedatangan Tuhan itu terjadi dalam dua tahap. Tahap yang pertama, kedatangan Tuhan di angkasa atau di awan-awan. Kedatangan Tuhan di awan-awan itu, di mana setiap orang yang percaya diangkat hidup-hidup, atau yang sudah mati juga diangkat masuk dalam awan kemuliaan Allah. Ya, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan di sana akan terjadi pesta. Ya, akan terjadi pesta kawin anak domba istilahnya. Ya, artinya di sana juga ada pengadilan ilahi. Pengadilan itu apa? Kan kita udah percaya, udah diselamatkan. Pengadilan itu apa? Ya. Pada saat ini saya mengatakan keselamatan itu ditentukan oleh iman percaya.
Tetapi pahala ditentukan apa yang saudara lakukan saat ini. Pahala apa yang saudara lakukan saat ini, ya. Dan pada saat ini, sejauh mana di dalam kehidupan kita bukan saja mempunyai iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi melakukan pekerjaannya, melakukan kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan, apalagi, ya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang berdoa bagi keluarganya, bagi dusunnya, bagi desanya, bagi daerahnya, itu juga mempunyai pahalanya tersendiri. Ya. Kalau tadi setelah ibadah sekolah minggu, saya melihat ada guru-guru yang merapikan kursi, ada guru-guru sekolah minggu yang menyapu lantai. Pekerjaan itu tidak kelihatan oleh jemaat, tetapi itu ada pahala di kerajaan surga. Amin. Ada pahala di dalam kerajaan surga. Ketika kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ada pahala di dalam kehidupan saudara. Pada saat ini, sejauh mana di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara, kita menghargai kasih karunia Kristus, ya, kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 menyambung kisah ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai 54. Nah, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, ini daging ini binasa. Daging yang binasa ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, daging ini perlu diganti oleh tubuh kemuliaan. Ketika kita Tuhan menemui panggilan terakhir, tubuh kita dikubur, ya, sudah selesai. Tapi daging ini yang binasa ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, ketika Tuhan Yesus datang di angkasa, dan kita semua akan diangkat bersama dengan tubuh kemuliaan. Yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup dan digantikan dengan tubuh kemuliaan untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menerima pengadilan ilahi. Pengadilan ilahi ini, tata suci ini, pengadilan ilahi ini, di mana Tuhan akan mengadili dengan seadil-adilnya setiap orang yang percaya. Ya, setiap orang yang percaya. Karena apa? Keselamatan memang itu anugerah ilahi, anugerah Tuhan. Tetapi pahala, ya, pahala itu ditentukan oleh apa yang saudara telah lakukan untuk kemuliaan. Makanya di dalam Kristen kita penting mengenal ada mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota yang tidak pernah layu. Ada semua ayatnya, ya. Nah, pada saat ini, sejauh mana di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita mau membangun kehidupan kita, pada saat ini selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih mempunyai kesempatan membangun kehidupan kita, membangun di atas dasar yang teguh, di atas dasar yang baik. Karena ada saatnya nanti semua itu akan diuji oleh apa? Oleh api. Ya. Kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 3. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. 13. Kali kelak kerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji
enteng ketika saudara menjadi guru sekolah minggu, selesai ibadah sekolah minggu, nyapu. Pekerjaan itu gak kelihatan orang, tetapi mendapat upah di kerajaan surga. Mendapat upah di kerajaan surga. Saudara jangan anggap enteng pelayanan Tuhan yang tidak kelihatan di mata jemaat, di mata orang-orang. Karena setiap pelayanan itu akan mendapat upah. Ya, ayat 15 kan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Oleh sebab itu, setiap orang itu diselamatkan oleh karena anugerah ilahi, karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi di dalam keselamatan itu, Tuhan pun melihat apa yang telah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita kita kejar mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan saudara. Baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ya ayat 25. Tetapi orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada mahkota yang Tuhan sediakan, mahkota yang abadi. Ya. Mahkota yang abadi. Mahkota yang kekal. Ya. 2 Timotius 4. Coba 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 ya. Sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran. Ada mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita percaya, kita merindukan kedatangan Tuhan datang kembali, berjumpa muka dengan muka. Kedatangan Tuhan dalam tahap yang pertama, Tuhan datang di awan-awan, Tuhan datang di angkasa. Untuk apa? Untuk mengadili setiap orang yang percaya, untuk memberikan mahkota-mahkota. Ada mahkota kebenaran tadi, ada mahkota kehidupan yang kekal, ya. Dan pada saat ini, di dalam kehidupan kita, sejauh mana kita merindukan kedatangan Tuhan, ya. Sejauh mana kita merindukan kedatangan Tuhan, ya. Pada saat ini, Tuhan hadir dalam setiap hati saudara. Tuhan sedang mengetuk hati saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan, ya, jangan pernah kita sia-siakan. Keselamatan yang Tuhan berikan harus mempunyai buah. Buah-buah itu yang akan membawa engkau, yang akan membawa kehidupanmu pada mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Siapa? Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Kita baca kembali Tesalonika 5 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 ayat ini. 1 Tesalonika 5. Nah, karena Allah tidak menetapkan kita untuk dilimpah murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Terus, oh iya, coba ayat yang 11-nya, ayat yang selanjutnya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
pada saat ini di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan kita saling menasihati itu Tuhan tekankan. Tuhan tekankan. Ya. Ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, sejauh mana kita juga membawa jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan. Sejauh mana kita berdoa untuk jiwa-jiwa ini untuk menerima keselamatan. Karena apa? Di akhir zaman akan ada satu peristiwa yang besar. Di akhir zaman akan ada satu peristiwa yang besar, di mana setiap orang yang percaya diangkat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati, diangkat di dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan, karena daging yang binasa ini tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga, harus digantikan dengan tubuh kemuliaan. Ya. Pada saat ini mahkota kehidupan itu harus ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Jangan cuma kita, oh percaya Yesus selamat, oh percaya Yesus selamat. Karena ada saatnya kita pun akan diadili. Setiap orang yang percaya pun akan diadili untuk menerima mahkota. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, kasih ilahi itu harus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih ilahi yang harus hadir dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita mengalami banyak sekali pencobaan, banyak sekali tantangan di dalam kehidupan kita. Ya. Iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak pindah, saya tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Masih ingat kisah Sadrak Mesak Abednego? Ya, ketika dia harus menyembah batu, ya, ketika dia harus menyembah ilah-ilah lain, ya, dia menolak. Dan apa yang dikatakan? Sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya akan tetap setia menyembah Tuhan saya yang kekal. Dan pada akhirnya dia dimasukin ke dalam dapur api. Dia dimasukin 3 orang. Yang ada di dalam dapur api ada 4 orang. Satu siapa? Kuasa ilahiannya Tuhan hadir. Yang menggotong mereka, yang masukin mereka ke dapur api, mereka yang hangus, tetapi dimasukin mereka selamat, tidak satu kurang apapun. Ya. Nah, pada saat ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen jangan cuma sekedar percaya dapat selamat, percaya dapat selamat, tapi kejar mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan saudara. Mahkota-mahkota yang kekal, mahkota yang tidak pernah layu, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat yang 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Ya. Jadi sekali lagi, sebagai orang Kristen, sekali lagi, jangan cuma sekedar orang Kristen yang cuma percaya saya dapat selamat. Saya percaya dapat selamat. Karena
diriku. Seumur hidup kita mau memiliki Yesus. Ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara, yang pikiran kita yang ilahi. Ada harapan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Ada di dalamku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi seorang Kristen yang bukan cuma sekedar percaya, bukan cuma sekedar percaya masuk surga, bukan. Tapi ketika kita percaya harus meluangkan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang ada di dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah. Jadilah pekerja-pekerja di dunia ini yang memuliakan Tuhan, yang membawa jiwa untuk diselamatkan. Karena mahkota Tuhan yang Tuhan sudah sediakan telah menanti saudara. Pada saat ini, sekali lagi, sebagai orang Kristen, jangan coba menjadi orang Kristen yang kadang-kadang. Orang Kristen yang kadang-kadang. Jadilah orang Kristen yang melangkah dalam kedewasaanmu. Jadilah orang Kristen yang berbuah, menghasilkan buah yang lebat, menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Karena ada saatnya nanti setiap manusia, setiap kita orang percaya akan diadili untuk menerima mahkota kehidupan yang kekal, untuk menerima mahkota kebenaran, untuk menerima mahkota yang tidak pernah layu, untuk menerima mahkota yang abadi. Keselamatan itu anugerah ilahi, tetapi pahala atau upah harus kita persiapkan dari sekarang untuk menjadi berkat, untuk berbuah. Jadilah orang Kristen yang menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah bukan pujian melalui kata-kata, melalui mulut kami mengiringmu seumur hidup kami. Kami mempunyai harapan hanya di dalam nama Tuhan. Tapi kami mau kami dijadikan penjagamu untuk kemuliaanmu, untuk menghasilkan buah, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Allah Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati anak-anak Tuhan yang telah Kau pimpin di dalam kebenaran firman, yang telah menjaga imannya dimanapun mereka berada. Firman Tuhan telah disampaikan, firman Tuhan telah ditanamkan, pasti bertumbuh, akan pasti bertumbuh lebat, akan pasti menghasilkan buah. Ini doa kami Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kelemahan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang telah menyampaikan kesaksian di tempat ini untuk menjadi berkat bagi kami. Kami percaya kesaksian yang keluar dari mulut anak-anakmu ini
menghancurkan pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selanjutnya kami berdoa Tuhan, di atas mimbar ini hamba berdoa Tuhan, buat sekolah Sakti, buat yayasan yang menaungi kami, Kau berkati, Kau campur tangan Tuhan. Engkau pakai yayasan ini, Engkau persiapkan yayasan ini lebih dahsyat lagi untuk menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati juga Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Josia di Saputra di Jakarta Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Terutama gelar hadir. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pakai kami di tempat ini. Sampai saat ini Ebenezer, Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau juga akan menyertai langkah hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mau memberkati pelayanan Tuhan di GBI besaran ini. Engkau mempersiapkan Tuhan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Engkau akan pakai terunda-terunda muda, anak-anak muda dari tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Demikian juga Engkau pakai anak-anak Tuhan, para pekerja Tuhan di sekolah sekali Tuhan. Tambahkan kuraman ilahi, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat tanah yang kami pijak. Di mana tanah kami pijak ini, di situ Roh Kudus hadir untuk kami memancarkan berkat-berkat ilahi bagi orang di sekitar kami. Di atas dusun besaran ini, Engkau izinkan gereja berdiri. Di atas tempat ini ada perkenanan ilahi. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kau akan memberkati dusun besaran ini dengan jiwa-jiwa yang akan berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus di angkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Selanjutnya hamba berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di luar kota, yang mungkin besok juga akan kembali ke Jakarta atau ke Bandung atau kemanapun mereka kembali untuk beraktivitas. Engkau berkati jalan hidup mereka, jalan hidup anak-anak Tuhan, berkati keluarganya, nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati jemaat Tuhan yang telah hadir ke tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menerima kebenaran firman Allah, karena kami yakin ada mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Karena kami tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami sudah mengakhiri ibadah ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Cepatnya dikasih Tuhan, saya jemput saudara untuk berdiri. Pada akhirnya pulanglah saudara dengan cinta kasih, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak yang dibalut, Tuhan kita Yesus Kristus, tetap pertolongannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Kiranya engkau berkati aku kiranya
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.